Baru-baru ini, dua penelitian medis menunjukkan bahwa orang dengan golongan darah O mungkin berisiko lebih rendah tertular virus corona atau COVID-19. Sebuah penelitian di Denmark yang dilakukan oleh 11 peneliti berdasarkan informasi lebih dari 473 lebih orang yang dites COVID-19 menemukan bahwa golongan darah O dikaitkan dengan penurunan resiko infeksi virus corona. Hasil serupa ditemukan oleh studi medis Kanada yang dilakukan oleh 14 peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan dari pasien unit perawatan intensif di 6 rumah sakit metropolitan di Vancouver. Sebelumnya, pada Maret lalu, sebuah penelitian para ilmuwan di China menyatakan bahwa orang yang bergolongan darah A lebih rentan tertulari virus corona, sementara yang memiliki golongan darah O lebih kebal dari virus tersebut. Peneliti menemukan bahwa pasien bergolongan darah A menunjukkan tingkat infeksi yang lebih tinggi dari mereka yang cenderung mengalami gejala yang lebih parah. Para peneliti dunia terus mengembangkan studi terhadap COVID-19, salah satunya ialah kaitan antara golongan darah dengan risiko terhadap virus tersebut. Sebuah studi bahkan mengungkapkan bahwa orang dengan golongan darah O memiliki risiko tertular dengan gejala berat yang diklaim lebih rendah dibandingkan orang dengan golongan darah lain. Apakah benar demikian dan seperti apa penjelasannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Lembaga Eijkman, ada Bu Herawati Supolo Sudoyo. Halo Bu Herawati. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ya, kabar baik, Bu. Dan Bu Herawati, selain ada Ibu, ada juga dokter konsultan paru penyakit dalam, ada Dr. Telly Kamelia. Halo, dokter. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, Bu Herawati dan juga Dr. Telly, kita akan membahas terkait dengan apakah benar ini golongan darah O ini rentan terhadap COVID-19 dibandingkan dengan golongan darah lain. Saya ke Bu Herawati terlebih dahulu. Apakah benar demikian, Bu Herawati? Sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai peran golongan darah hubungannya dengan infeksi, itu bukan sesuatu yang baru. Jadi pada waktu SARS-CoV-1 itu juga sudah ada temuan bahwa memang kelompok golongan darah ini berhubungan dengan resistensi terhadap SARS-CoV-1. Karena apa? Karena adanya antibodi ABO itu yang dapat menurunkan tingkat infeksi. Nah, saya tahu bahwa kedua publikasi yang keluar tanggal 14 Oktober ini, saya pikir menjadi pemicu dari diskusi kita hari ini. Nah, itu juga yang dari Denmark itu perlu kita ketahui, dia itu homogen population, populasi yang homogen. Kemudian yang dari satu lagi adalah yang dari Kanada, itu juga kita melihat bahwa dia juga walaupun melihat ke ras misalnya itu masih sangat-sangat general gitu ya. Nah, apakah itu kemudian nantinya akan sama dengan kita di Indonesia, itu sesuatu yang pasti masih harus dipelajari lebih lanjut. Tapi memang dari kedua penelitian mereka itu dikatakan bahwa COVID-19 ini berhubungan dengan kelompok darah, kelompok golongan darah, dan O itu karena dia punya anti A itu menjadi jauh lebih menurun risikonya untuk mendapat itu. Tapi saya bisa cerita yang lain-lain lagi yang berbeda hasilnya dengan kedua publikasi tersebut. Nah, yang perlu dicermati adalah bahwa sampai sekarang itu kita masih belajar. Sudah ada ribuan publikasi, berarti sudah ada ribuan penelitian yang masing-masing itu mempunyai bobot sendiri gitu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Yang berarti apa sih? Berarti kita sampai sekarang belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti. Tapi hal ini semua menjadikan pemicu sebenarnya untuk kita di Indonesia melakukan studi tersebut karena kita sangat beragam. Iya, saya kira berarti itu ya. Iya, berarti Bu Herawati ini bukan hal yang baru ya kalau kita bandingkan atau kita bilang bahwa golongan darah ini
memiliki andil seperti itu dalam COVID-19. Namun kalau kita bertanya soal presentasinya mungkin Bu Herawati, seberapa besar sih ini pengaruhnya golongan darah terhadap mereka yang mungkin golongan darah O seperti itu terhadap COVID-19? Ini presentasinya seperti apa? Apakah faktor lainnya juga mempengaruhi? Saya kira faktor lain tentu mempengaruhi karena COVID-19 ini bukan satu gen yang akan mempengaruhi atau bukan satu faktor, ini multiple faktor. Golongan darah adalah salah satu di antara faktor risiko yang banyak tersebut. Nah itu memang sesuatu yang pantas untuk dicermati juga gitu, supaya kita lebih lebih aware, lebih waspada gitu terhadap gejala klinik. Tetapi kita nanti akan melihat bahwa itu tidak semua akan setuju dengan hasil yang sudah ada. Jadi masih ada seperti di tempat lain itu kemungkinan itu tidak ada sama sekali sebenarnya hubungannya gitu ya. Misalnya ada di Amerika itu mereka malah bilang golongan darah tidak berhubungan dengan manifestasi klinik. Tidak ada hubungannya dengan berat ringannya sampai dia perlu intubasi dan sebagainya. Tidak berhubungan juga dengan marka inflamasi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya kita terima kedua-duanya, tetapi publik harus mengerti. Nah ini kan masalah publik. Karena di salah satu media online, judulnya adalah itu bahwa sepertinya seolah-olah beruntung sekali yang memiliki golongan darah O. Nah ini bisa salah nih nantinya. Karena apa? Karena orang jadi rileks lagi di situ. Oke, kalau kamu golongan darah tertentu, itu kamu harus hati-hati, tapi yang lainnya tenang-tenang aja, nggak bakalan dapat infeksi. Nah itu saya kira, jadi komunikasi publik mengenai golongan darah ini harus betul-betul hati-hati. Dan publik juga harus mengerti bahwa peneliti aja semua masih belajar dengan SARS-CoV-2 ya. Kalau tadi itu kan kita bicara SARS-CoV-1 gitu, yang karena sama-sama SARS-CoV, jadi kita sebenarnya belajar dari pengalaman terdahulu. Tapi kita masih terus harus melakukan penelitian ini, dan ini sangat relevan dengan Indonesia, saya kira ya. Ya, itu yang kita takutkan juga bahwa nantinya dengan adanya studi mungkin yang mengatakan bahwa golongan darah O lebih kebal dibandingkan golongan darah lain, malah masyarakat yang memiliki golongan darah O malah lebih jatuhnya akan lengah seperti itu dengan antisipasi terpapar COVID-19. Saya ke Dr. Telly. Dr. Telly, sejauh ini dari Anda yang menangani pasien COVID-19, apakah signifikan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 yang berkaitan erat dengan golongan darah O? Ya, ini dua penelitian yang ada di luar negeri. Ini sebenarnya kalau kita melihat di reality di pasien-pasien kami, ternyata tidak signifikan. Hubungannya sangat lemah. Jadi ini kita harus hati-hati juga. Pada saat ini, mengapa demikian? Karena publikasi yang ada di luar sebenarnya kita berdasarkan dari berbagai studi yang kita sudah lihat, sudah ada meta-analisis dan systematic review, dan memang pada negara luar itu katakan Prof. Hera adalah populasinya homogen. Halo, Dr. Telly. Halo, apakah mendengar suara saya? Iya, silakan dokter, lanjutkan. Ya, jadi posisinya adalah ketika kita kaitkan dengan pasien-pasien yang ada di Indonesia, pasien kita yang menderita COVID-19 ternyata tidak bisa mengikuti hipotesis yang dikeluarkan dari dua jurnal yang ada di luar negeri. Jadi pasien-pasien kami yang ada di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam golongan darah. Tetapi golongan darah ini memang banyak dikaitkan dengan penyakit infeksi yang mulai sejak tahun 1977 bahwa golongan darah ABO ini berhubungan dengan infeksi seperti halnya kolera
Dan tahun 2012 sudah ada meta-analisisnya bahwa golongan darah ini bisa dikaitkan dengan kejadian tromboemboli. Karena pada COVID-19 sendiri memang sudah ada hiperkoagulasi. Jadi kita berkaitan dengan venous tromboemboli ya. Nah, dikatakan juga golongan darah O ini memang memiliki lower risk, jadi risiko yang rendah dibandingkan dengan golongan darah non-O terhadap risiko tromboemboli. Itu yang sudah disebutkan dalam meta-analisis tahun 2012 ya. Nah, untuk sekarang memang kalau ada 2 jurnal yang menyatakan bahwa golongan darah O memang memiliki risiko rendah terhadap pasien COVID-19, ini disebabkan dengan adanya polimorfisme gen. Jadi polimer gen di mana kita lihat genom yang ada di dunia yang tercatat pada GISAID itu saat ini tercatat 149.000 variasi genom untuk virus COVID-19. Ya. Buat Indonesia sendiri memang minimal 17 genom yang sudah juga masuk dalam GISAID ya. Dan ini polymorphism gen memang berhubungan dengan masuknya reseptor, jadi berikatan dengan reseptor ACE2 sehingga bisa meningkatkan dan menimbulkan terjadinya penyakit COVID-19. Oke, baik, artinya dari sejumlah pasien yang Anda tangani bisa dikatakan bahwa golongan darah tidak terlalu berpengaruh signifikan ya terhadap mereka yang terpapar COVID-19. Baik, Dr. Teli dan juga Bu Herawati, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan kita. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami akan segera kembali.